jangan menikahi seorang non-muslim perempuan, wala tunkihul musyrikina, dan non-muslim laki-laki kalau sampai dia beriman. Memang nggak boleh gitu. Kalau nggak boleh dipaksakan berarti nggak sah. Karena di dalam Islam sendiri kan ada Islam, ada iman, ada Islam, ada ihsan gitu. Iman itu sendiri kan lebih ke perilaku batin ya. Kita percaya Tuhan itu Allah, kita percaya malaikat dan seterusnya gitu. Kalau Islam itu lebih pada suatu hal yang bersifat perilaku. Sehingga kalau dalam syarat dasarnya kan kalau dibilang masuk surga syarat utamanya Islam, iman kan. Apa kabar sedulur Jatim semuanya? Bertemu lagi dengan saya Satria Pamungkas di Wangsulan Golkar Jatim TV, tentunya bersama dengan partner saya yang luar biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Ria Maria di sini dan seseorang yang sudah siap ditanya-tanyai oleh netizen semuanya. Ini bukan kita loh Gus ini ya, netizen loh ini yang nanya Gus. Ya. Netizen bertanya, Mas Satria dan Mbak Ria yang menterorkan ke saya. Eksekutor Tapi gitu loh. ujung-ujungnya kena lagi ke kita. Ya mau siapa lagi masa netizen? Kena ke kita lagi kan. Karena netizen tidak pernah salah, Iya. itu hukumnya ya. Tapi aku yakin deh minggu depan tetap hostnya kayaknya sama deh. Artinya kan, Emang. kayaknya Sama. ketagihan kan berarti. Emang. Iya. Ketagihan dikerjain berarti. Nanti kita jodoh, Beb. Amin nggak tuh Gus? Gus, izin bertanya, ya, bagaimana seandainya ada seorang laki-laki dari agama lain pura-pura masuk Islam hanya karena ingin menikah dengan wanita Muslim? Oh, ada ya? Ada Gus, ada. Banyak. Banyak sekali. Ada, cuman status doang gitu loh Gus. Menarik, Yang ya. penting bisa menikah. Kalau kebalik ada nggak ceweknya non yang cowok Muslim? Nah, kalau kayak gitu kasusnya sama nggak? Kalau di dalam hukum Islam dan setauku juga di hukum negara, undang-undang perkawinan itu nggak boleh sih. Beda agama. Biasanya kemudian ngakali dengan pura-pura emang ya. Pura-pura itu kemudian dia untuk bisa disahkan secara agama dan secara hukum Islam. Aku nggak punya kapasitas yang cukup untuk menjawab tentang undang-undang perkawinan yang karena itu domainnya dari bagian hukum. Tapi kalau memang secara agama ya memang wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Artinya Memang ya jangan menikahi seorang non muslim perempuan wala tankihul musyrikina dan non muslim laki-laki kalau sampai dia beriman. Memang nggak boleh gitu. Kalau nggak boleh dipaksakan berarti nggak sah. Nah, kalaupun dia kemudian dengan kepura-puraannya itu dia kemudian masuk Islam sementara dan kemudian kembali, berarti kan keimanannya bukan muncul dari dalam hati. tapi hanya untuk syarat gitu. Tapi hanya untuk syarat di undang-undang negara. Nah, balik lagi ke undang-undang ke hukum agamanya, ya nggak sahnya tetap berlaku. Cuma yang perlu kita pastikan kan kepura-puraan itu memang sudah terbuktikan atau enggak, atau hanya dugaan gitu. Karena di dalam Islam sendiri kan ada Islam, ada iman, ada Islam, ada ihsan gitu. Iman itu sendiri kan lebih ke perilaku batin ya. Kita percaya Tuhan itu Allah, kita percaya malaikat dan seterusnya gitu. Kalau Islam itu lebih pada suatu hal yang bersifat perilaku. Sehingga kalau dalam syarat dasarnya kan kalau dibilang masuk surga syarat utamanya Islam, iman kan. Iman. Islam itu menunjukkan perilaku imannya. Oke. Kalau dalam agama, dalam pernikahan syarat utamanya adalah imannya. Nah, Islam itu menjadi perilakunya, perilaku menikahnya. Maka tidak sah perilaku Islamnya tanpa ada perilaku imannya. Nah, kalau memang kepura-puraan itu menjadi tidak terpenuhnya syarat iman, maka otomatis pernikahannya juga tidak sah. Kalau tidak sah gitu berarti gimana, Gus? Kalau tidak sah secara agama, maka Islam akan menghukumi itu adalah pernikahan yang dipenuhi yang nggak sah ya pernikahan yang bukan pernikahan ya, lebih pada hubungan non nikah. Masuknya ke zina nggak sih? Iya dong. Masuknya ke zina kan? Serem ya. Serem ya, wah. Serem ya. Jadi kalau yang perempuan itu melakukan itu dengan sadar dan dia melakukannya dengan sukarela, ya itulah. Tapi ya gitu ya. Tapi kan orang-orang yang itu lebih menarik itu adalah nanti hukum dari produk zina itu, produk hubungan di luar nikah yang diakui oleh agama. Meskipun lagi-lagi ya zina dalam makna agama dan makna undang-undang pernikahan itu beda banget nanti. Itu yang kasihan nanti di anaknya sih. Jadi kalau saranku sih teman-teman ya yang terutama yang ada di rumah, kalau emang nggak di rumah nggak boleh nih Gus. Kalau nggak di rumah mungkin
Iya. Saya dong, bisa dong. Kan kita nggak di rumah nih Gus. Di rumah nih. Nanti dilihat di rumah ya. Oh iya udah. Saranku sih lebih pada ya jangan lakukan itu, karena kita oke lah kita melakukan itu dengan sadar dan kita siap dengan konsekuensi dosanya. Tapi bagaimana dengan anak-anak kita, dengan cucu-cucu kita yang akan lahir dari anak-anak ini gitu. Sedangkan setiap kodratnya kan setiap orang tua pasti menginginkan yang terbaik bagi anak-anaknya gitu. Kalau misalnya udah tahu dia pura-pura, wah dia nikahnya aja asasnya pura-pura, apalagi hubungannya ya Beb ya. Jangan mau ya teman-teman yang di rumah ya, apalagi cewek nih, jangan mau cuman kayak untuk status di dunia, kita juga harus cari juga untuk akhirat kita. Kan katanya kan pinginnya Iya. tuh kan nikahnya Bener. til jannah gitu loh Gus, maunya itu Gus. Bener. Iya kan Gus, gitu. Jadi Amin. kalau pura-pura ya jangan lah. Jadi Iya, sahabat gitu. Wangsulan cukup jelas ya. Nah, jadi- Kasihan ini ya, kasihan status anak-anaknya ini karena dia dilahirkan dari. Dengerin tuh, dan buat lagi anak-anaknya. udahlah kalau mau menikah pastikan aja bener-bener pindah dulu agamanya gitu ya Gus ya. Tapi Ya, secara iman. agamanya muncul dari keimanannya. Nah, baru imannya. kemudian perilaku Islamnya Benar. dari perilaku ijab kabulnya itu menjadi oke. Gitu. Nah, Banyak kok yang seiman juga banyak. ya Banyak banyak pilihannya. Banyak. tenang Ini aja. contohnya nih. Yang single Ini aja contohnya ya. nih. Kalau Laki-laki. Oh, ini iya, ya. kalau yang udah nggak single jangan. Yang single aja. Nggak kompak dia, kita single dia nggak single Gus nih. nggak single dong, gitu. Gimana sih gitu? Kompak dong Gus, lu jangan juga ya. Siapa tahu Gus mau nambah. Hey, mungkin dua Gus. Bagus. Kenapa nambah nggak nanggung 4 gitu? Gak apa-apa boleh. Ya kalau mau sih sebenarnya. Kalau- kalau yang di Gus rumah- jangan 4 dong, saya aja 1 belum. Gimana Iya. istrinya Gus yang di rumah mengizinkan nggak untuk Gusnya nambah 4? Udah kita nggak usah ikut campur Oh, nggak urusan usah. rumah tangga orang Oh, iya, lain udah. ya kalau itu. Maaf, Ibu. Gus selamat ini ya, selamat menikmati permasalahan nanti di rumah ya Gus ya. Maaf Ibu. Keceplosan. Ya wes kalau gitu seperti itu, semoga menjawab dari pertanyaan yang sudah dikirimkan oleh netizen. Kalau mau bertanya boleh juga, boleh langsung komen banget, aja boleh di banget. video ini atau bisa juga lewat mana tuh. Instagram di sini. Nah, Instagramnya Gus DM Lama. aja. Nah, langsung. Dibalas nggak, Gus? Nanti aja personal aja. Oke. Kadang ada beberapa orang yang malu untuk menyampaikan di publik, dia nggak mau di komen, dia mau DM. Aku jawab personal aja. Nggak boleh, sebisa nggak boleh itu. malu. Malu. Gus Malu Mama tuh bertanya, setiap sesat sesat di mana-mana. Ya wes kalau gitu kita akan ketemu di episode Wangsulan berikutnya. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dinyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih semuanya sedulur Jatim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.